Pak, Pak, izin. Ini lagi ngapain? Proses? Lagi ngapain? Hah? Lagi interview? Oh. Buat klaim BPJS? Kenapa Pak? Di PHK atau gimana? Usahanya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Berkas-berkas persyaratannya apa aja? Apa aja berkasnya? Kakak, Paklare, terus KTP. KTP. Ngantrinya dari jam berapa? Dari jam 10. Dari jam 10. Siapa? Dengan siapa Pak namanya? Rudi Sulis Prasetya. Rudi. Sudah bisa maskernya? Mungkin Mas Dika sudah tahu lah informasinya dari Dinas Tenaga Kerja juga, ya kan, yang sudah diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan mereka kan peserta BPJS Tenaga Kerjaan, ya kan. Karena dia peserta BPJS Tenaga Kerjaan, maka yang ter-PHK itu kan bisa mengajukan hak jaminan hari tuanya. Dia peserta BPJS Tenaga Kerjaan. Setelah kemudian dia mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan, baik itu yang keluar secara mandiri atau yang terkena PHK atau yang sudah tidak lagi aktif bekerja di perusahaan, ya dia akan keluar dari perusahaan, kemudian dia juga akan keluar dari peserta BPJS Tenaga Kerjaan karena iurannya sudah berhenti, ya dilaporkan oleh perusahaan. 1 bulan kemudian dia bisa mengajukan hak jaminan hari tua. Nah, peserta ini kan begitu banyak di luar, ya. Mereka kan ingin mendapatkan juga pelayanan, ya untuk mencairkan hak jaminan hari tuanya. Ya mereka harus datang ke BPJS Tenaga Kerjaan. Oh gitu. Ya, Pak, ini sejak berapa lama Pak ada antrian begini Pak? Antrian ini kan sudah mulai terjadi 3 hari sebelum Lebaran. 3 hari sebelum Lebaran udah ramai. Sebelum Lebaran lah. Iya, iya. Jadi kurang lebih setiap peserta yang datang itu kurang lebih hampir 250 sampai 300 orang. Tiap hari? Ya, baik kami kan membuka 3 kanal untuk melayani mereka. Ada yang melalui online. Siap. Jadi mereka yang disebut dengan lapak asik, pelayanan tanpa kontak fisik, ya. Kemudian ada juga yang melakukan pengajuan pelayanan dengan langsung datang ke kantor cabang. Ada juga kemudian yang melalui klaim kolektif yang diajukan oleh HRD-nya, ya HRD-nya dikolektifkan dan diajukan bersama dengan seluruh karyawan yang terkena PHK atau mengundurkan diri ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, ini kan harus kami proses. Ya. Proses kita dilakukan untuk bisa mendapatkan menggunakan pembayaran klaimnya mereka. Karena mereka punya hak jaminan hari tua. Ya. Yang bekerja ada yang mungkin di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Bahkan juga ada yang kemudian mengajukan usia pensiun 56 tahun. Mereka bisa mengajukan hak jaminan hari tuanya ke BPJS Tenaga Kerjaan. Teknisnya seperti apa Pak? Ya teknisnya kan mereka pertama tentunya harus mendapatkan antrian dulu. Antrian itu bisa mereka bisa masuk melalui antrian online. Di antrian online tersebut mereka bisa mendapatkan antrian online, kemudian mereka diminta untuk melakukan upload data yang sebelumnya sudah mereka scan dalam bentuk JPEG, ya. Mereka upload di dalam sistem antrian online kita yang disebut dengan lapak asik. Nah kemudian nanti H+1 setelah mereka mendapatkan nomor antrian, petugas kita akan menghubungi mereka untuk melakukan video call, untuk melakukan validasi maupun verifikasi data kepesertaannya. Ya. Kapan kemudian setelah dilakukan validasi, verifikasi bahwa yang mengajukan itu benar yang bersangkutan, seperti katakanlah Mas Dika mengajukan, kami harus pastikan betul nih Mas Dika peserta BPJS Tenaga Kerjaan yang mengajukan, kan begitu. Jangan sampai kemudian ada pemohon ternyata bukan yang bersangkutan yang mengajukan, sehingga kemudian hak JHT-nya tidak bisa sampai. Jadi yang harus kami pastikan video call tersebut adalah untuk memastikan bahwa si pemohon betul-betul yang bersangkutan. Itu yang ngantri dari pagi juga begitu teknisnya Pak? Iya. Jadi yang datang biasanya kan berhadapan langsung dengan CS kita nih, ya. Karena kemudian ini masih dalam kondisi pandemi,
yang dari luar, ya, kan tidak bisa bertemu dengan customer service kami langsung face to face. Ya. Makanya kemudian kami siapkan di bawah itu komputer untuk melakukan wawancara. Ya, jadi melalui jaringan, masih dalam jaringan. Ya, satu yang kita sebut dengan istilah one to many. Jadi petugas kita satu orang langsung bisa melayani 3 sampai 4 orang. Ya. Nah, itu kan mereka harus perlu isi formulir, dan peserta yang datang ke sini pun juga ada yang katakanlah belum mendapat orderan online, belum mengisi formulir, mereka juga mengisi formulir dulu. Kan butuh waktu juga di mereka. Padahal kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan kan melebihi kapasitas yang sudah biasanya kita Dalam sehari berapa pelayanan, Pak? Melayani berapa? Sehari bisa sampai 200. 200 orang. Berarti kalau misalnya lebih dari segitu suruh pulang. Ya enggak, tetap kemudian kita terima, tapi kan nanti prosesnya kan akan mundur. Mereka biasanya masuk menyerahkan berkas. Dan biasanya teman-teman peserta sudah melihat jam pelayanan kami ini kan buka sampai jam 3, Pak. Untuk proses pelayanan. Bukannya dari jam? Dari jam setengah 8. Jam setengah 8 sampai jam 3. Sudah buka antrian, kemudian proses sampai jam 3 sore. Jam 3 sore kemudian setelah selesai pelayanan, kami proses, Pak. Ya, Mas Dika. Proses untuk penetapan, proses agenda untuk menghitung hak jatuhnya mereka untuk siap dibayarkan besok harinya. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, karena jumlahnya begitu besar. Jumlahnya berapa, Pak? Yang udah 3 hari ini? 3 hari ini, kalau sejak tanggal 23 Maret sejak kemudian dilakukan PSBB ya, jumlahnya itu sudah 5.628 kasus. 5.600. Ya, 5.600. Oh, sampai tercatat sampai sekarang. Yang sudah kita proses dokumennya. Oh, ini di tengah pandemi gini ekonomi sulit, apa BPJS bisa cover itu, Pak? Apa gimana? Dia cover yang itu mereka klaim. Lah sekarang kan memang haknya mereka kan untuk bisa mendapatkan jaminan hari itu kan haknya mereka. Ya, BPJS Tenaga Kerjaan kalau dia peserta dan dia punya hak di BPJS Tenaga Kerjaan, nah kami wajib memberikan pelayanan itu, Pak. Dan wajib membayarkan haknya. Oh, tapi ada anggarannya? Oh, kalau anggaran pasti ada lah. Oh, gitu. Tiap satu orang misalnya klaim sekitaran berapa? Kalau jumlahnya variasi ya. Mulai dari angka jutaan sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Oh, gitu. Tergantung gaji yang mereka laporkan ke BPJS Tenaga Kerjaan oleh perusahaannya, tergantung juga masa kepesertaannya mereka berapa lama, ya kan. Variasi lah. Dan itu untungnya ikut BPJS ya, Pak ya? Untungnya ikut BPJS itu ya. Jadi kalau benar. kondisi kayak begini bisa terjadi pemutusan hubungan kerja, mereka juga punya hak tabungan yang bisa dicairkan di BPJS Tenaga Kerjaan. Terakhir, Pak, ada kendala-kendala, Pak, untuk dalam proses pencairan ini, Pak? Kalau kendalanya sebetulnya dalam proses administrasi tidak ada kendala. Yang kendala itu kan ya peserta harus sabar menunggu untuk dilayani. Oh, gitu. Karena kan kita terbatas dengan waktu. Kami buka jam pelayanan dari menerima mereka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selesai sampai di situ, kami bekerja enggak. Jam 3 sore kami proses dokumen. Ya. Yang masuk ke BPJS Tenaga Kerjaan. Sampai kapan? Bahkan bisa sampai overtime banyak kerja. Untuk bisa menyajikan hak jahatnya mereka sampai ke rekening yang sudah mereka siapkan dia. Pencairannya hari itu juga langsung cair apa nunggu berapa lama nih? 1 hari kemudian. 1 hari udah cepet ya? Ya cepet. Yang bilang lama siapa? Oh, siap. Terima kasih banyak, Pak ya. Jangan lupa subscribe ya.